Dirjen Bina Marga. Di Sulawesi Tenggara itu ada jalan provinsi, yaitu di Kabupaten Muna yang menuju Kabupaten Buton atau Bau. Di situ ada bandara, di Kabupaten Muna ada bandara, kemudian di Bau juga ada bandara. Bisa sebenarnya dia berstatus strategis nasional. Kita lewat feri. Di situ ada jalan kurang lebih 5 kilo, Pak. Sudah 20 tahun lebih. Kerusakan jalan itu tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Tidak hanya masyarakat, saya sendiri setiap tahun barangkali juga teriak tentang itu kepada pemerintah provinsi. Tapi sampai saat ini kita belum dapatkan respon yang positif untuk diaspal jalan yang kurang lebih 5 kilo itu. Sekarang ini masyarakat lagi berdemo. Berdemo, mereka menghambat semua pemakai jalan. Dan sudah kurang lebih 2 minggu. Mereka tidak mengizinkan semua kendaraan lewat di situ. Itu saya berharap ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari negara melalui Kementerian PUPR. 5 kilo Pak, anggarannya paling juga antara 20 sampai 30 miliar. Jadi saya berharap dari Bapak Dirjen Bina Marga untuk menganggarkan ini di tahun 2022 sedapat mungkin. Kalau ada lelang dini, dia masuk dalam lelang dini. Tentu ini akan dikatakan bahwa ini bukan kewenangan, tapi dalam persoalan bisa minta apakah itu diskresi Bapak Menteri untuk masuk di persoalan ini. Kalau ternyata uang Kementerian PUPR tidak cukup untuk itu, karena sudah teranggarkan di tempat lain, maka minta ambillah yang dianggarkan di Sulawesi Tenggara, Pak Dirjen. Ambil uang di situ 25 sampai 30 miliar untuk bawa ke sana, supaya masyarakat sudah tidak lagi yang teriak, Pak. Itu harapan saya kepada Pak Dirjen Bina Marga tentang perjalanan di Sulawesi Tenggara. Sudah terlalu lama, Pak, 20 tahun lebih. Setiap hujan pasti mereka mandi air hujan, mandi PC, lumpur. Setiap panas mereka mandi debu. Di sisi lain itu adalah jujur, Pak, kampung kelahiran saya, Pak. Saya minta tolong betul Pak Dirjen untuk segera dipikirkan untuk penganggaran tahun 2022 ini. Kemudian yang berikutnya Pak Dirjen, di wilayah Sulawesi Barat ada namanya Pulau Buton. Pulau Buton itu penghasil aspal yang cukup besar. Satu pulau itu Pak, itu hampir kurang lebih 300 kilo lebih. Nah, dari 300 kilo itu sudah 100 kilo, sudah 200 kilo lebih sudah teraspal. Tinggal 60 kilo Pak yang belum. Andaikan saja itu bisa diaspal, maka satu wilayah itu, pulau itu, dia masuk dalam jalan lingkar Pulau Buton. Dan itu semua jalan nasional, Pak. Yaitu jalan Labuan dan Ereke, Kabupaten Buton Utara. Itu kalau bisa dilakukan, itu akan menunjang persoalan kawasan ekonomi khusus yang menyangkut persoalan di Kabupaten Buton dan di Sulawesi Tenggara. Yang berikutnya adalah kami ingin mempertanyakan sudah sejauh mana jembatan Buton Muna, jembatan penghubung Buton Muna. Kalau saya dengar kabar bahwa masih dalam proses perencanaan di PUPR. Yang kedua juga adalah jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Sulawesi, darat Pulau Sulawesi. Itu juga kami minta pertanyakan kepada Pak Dirjen Bina Marga, sudah sejauh mana perjalanannya. Nanti kita minta pemerintah provinsi untuk membuat amdalnya. Supaya apa? Karena kabupaten di seluruh Sulawesi Tenggara itu Pak, di Sulawesi itu Pak 81. Kalau itu disambung semua Pak, maka berarti ada 70 kabupaten di seluruh Sulawesi Tenggara, di seluruh Sulawesi itu bisa dilewati dengan mobil. Ini akan mengangkat perekonomian kita di sana. Bayangkan satu Sulawesi semua sudah bisa kita hubungkan langsung dengan kendaraan misalnya, ataupun kereta bisa waktunya. Jadi ini Pak Dirjen,
bisa menjelaskan dan bisa disampaikan secara terbuka agar kami bisa informasikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya kira itu barangkali penyampaian saya kepada Pak Dirjen Bina Marga. Kepada Dirjen Sumber Daya Air, saya mohon apa yang menjadi harapan dan penyampaian teman-teman tadi itu adalah menjadi perhatian Pak Dirjen. Kemudian kepada Pak Bina Konstruksi, Pak Yuda selamat dengan tugas barunya. Tentu tugasnya adalah amat berat, tapi apapun ini adalah telah mendapatkan tugas yang baik. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kembali apa yang menjadi harapan teman-teman semua, bahwa dalam meningkatkan dan melaksanakan pengawasan, seyogianya Bapak tidak melakukan tender duluan sebelum Satuan 3 itu, RKL itu diserahkan kepada anggota Komisi 5 dalam rangka pengawasan lapangan. Ya, kita bermaksud apa terkecuali hanya bermaksud agar pada saat pelaksanaan tender kami pun bisa melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan tender itu dia berjalan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira hanya itu disampaikan. Terima kasih. Interupsi pimpinan.